Om Swastiastu Semeton. Saya mau bercerita tentang Atman. Saya tidak ahli di bidang itu, tapi saya mengetahui tentang itu karena saya mendalami dan membuktikan kebenarannya yang saya lakukan selama ini. Oke, sementara sering kita ketahui, kita lihat atau kita alami, jangan percaya sama manusia, percayalah sama Tuhan. Percayalah sama Tuhan. Kalau dia mengatakan begitu, berarti dia otaknya sudah didoktrin sama kepalsuan. Karena apa? Dia tidak berani berkorban beriadnya untuk dirinya. Karena manusia ciptaan Tuhan, berulang kali saya katakan ini, manusia diciptakan Tuhan Brahman, Atman, Akyam. Semua orang tahu. Spiritual apapun tahu Brahman, Atman, Akyam. Kalau kita mencari orang pintar, ribuan kita dapatkan. Kalau kita nyari orang ahli, ribuan kita bisa dapatkan. Tapi kita mencari orang yang sebenarnya tulus tanpa syarat. Tidak ada satupun di dunia. Karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Dan hana dharma magro, kebenaran itu hanya milik Tuhan. Oke, kembali ke Brahman, Atman, Akyam. Brahman adalah Tuhan Sang Yang Widi, memanifestasikan Atman. Atman adalah para dewa. Para dewa ini, para Atman inilah yang memerciki kehidupan, setiap kehidupan di alam semesta. Dan di setiap kehidupan ini, Atman memiliki 11 tingkatan. Dari neraka dan surga, dari buta kala sama dengan menuju ke dewa. Nah, 11 tingkatan Atman itu sampai menuju ke Sang Yang Widi. Dari atas saya sebut 1 Sang Widi, 2 Batara, 3 Dewa, 4 Kegede, 5 Apsara Apsari, 6 manusia, 7 kala kutus buta sia sama dasar teriat salas nama. Nah, itu semua dari percikan Atman, manifestasi dari Sang Yang Widi. Sekarang di antara kehidupan di makhluk ini, di bumi ini, makhluk yang paling mulia adalah manusia. Manusialah memegang peranan untuk menyeimbangkan bumi ini berbuah suah agar ada keseimbangan. Manusia yang paling utama ciptaan Tuhan. Atman itu diperciki dalam tubuh manusia itu dibagi dua. Karena manusia masih diselimuti oleh kutukan dosa kelahirannya. Maka Atmannya ini dibagi dua. Di dalam tubuh manusia disebut dengan Jiwatman, Bono Alit, dan yang setengahnya lagi di Bono Agung yang disebut dengan Paramo Atma. Nah, antara Bono Agung dan Bono Alit sangat memegang peranan keseimbangannya. Manusialah yang memegang peranan itu, bukan para dewa. Karena manusia bagian dari para dewa, yaitu Atman tingkatan 6 yang berada tubuh manusia. Sekarang, tanpa perbuatan-perbuatan manusia keseimbangan, jadinya bumi ini tidak akan bisa seimbang. Walaupun berdoa ketikali, walaupun bakti kemumai ketikali, walaupun berdoa memanggil sekeras-kerasnya Tuhannya, ya itu hanya berhalusinasi saja. Jangan menganggap surga itu ibarat sebuah kerajaan, Tuhan satu menuding. Kalau manusia hanya berharap Tuhan satu, hanya percaya sama Tuhan satu, tapi dia nggak tahu dirinya bagian dari Atman. Bagaimana mencapai Tuhan itu? Bukan dari membakti kemamain, penyucian dirinya. Dari penyucian dirinya, semakin manusia ini berbakti dan semakin bisa menyucikan dirinya. Di sanalah dia bisa mengangkat dewa yang mantuk mempoyangan dirinya yang berada di alam semesta. Kalau manusianya seluruhnya dekat, ada yang bercerai,
ada yang kawin cerai, ada yang berzina, ada yang mencuri, ada yang memfitnah, dan lain sebagainya. Dewa yang membentuk pewayangan, yaitu bagian dewa yang berada di alam semesta itu runtuh, itulah mengakibatkan bencana besar. Apabila bencana sudah terjadi, bagaimana Tuhan menolongnya? Apakah Tuhan di Buana Agung langsung bisa menolong? Tidak bisa. Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa di Buana Agung sebelum para Mahatma ditunggalkan sama Jiwatman, baru bisa berbuat. Kalau manusia selalu meruntuhkan, Tuhan Atman yang berada di Buana Agung tidak bisa berbuat apa-apa, walaupun sudah hafal dengan bebantan dan sudah hafal dengan pelutuk, sudah tahu artinya ang umang, sudah tahu kada saksara sabata inama suaya ang umang, semuanya sudah tahu. Selama masih badannya masih setitik aja ada penyakit, para Mahatmanya tidak akan bisa menunggal sama Jiwatman. Apabila Jiwatman dikotori terus dan meruntuhkan para Mahatma sampai ke tingkatan dasar, tingkatan lemah kegelapan atau tingkatan buta kalau sama dengan. Begitu para Atman tingkatannya yang di bawah menyatu sama Jiwatman, di sanalah terjadi bencana, di sanalah terjadi kematian, di sanalah terjadi gerubung, di sanalah terjadi bebai, di sanalah terjadi kekacauan. Nah, itu akibat dari Atmannya menunggal para Mahatma dan Jiwatman menunggal di saat dia tertidur, sebenarnya terjadi bencana. Apabila manusia bisa mengangkat, menyucikan dirinya, dan secara otomatis para Mahatmanya yang di Buana Agung bisa naik. Setelah menunggalnya Jiwatman dan para Mahatma menyatu, di sana baru ada kebaikan. Satu untuk semua, semua untuk satu. Jadilah lautan yang terdalam, bukan jadi setetes air laut. Inilah percikan Atman di seluruh makhluk yang hidup di dunia ini. Nah, itu yang saya sampaikan, bahwa kita tidak mudah didoktrin oleh kepalsuan-kepalsuan. Karena ribuan tahun zaman Kaliuga, ribuan tahun bumi dikuasai buta kala. Ribuan tahun yang dikedepankan adalah kebahagiaan. Kalau hanya kebahagiaan aja dikedepankan, yang naik tingkatannya yaitu buta kala sama dengan. Apabila kepedihan atau cobaan-cobaan yang menekannya tapi bisa mengimbangi, di sanalah kan bangkitnya para dewa. Di sinilah pertemuan antara Jiwatman dan para Mahatma lah bumi bisa selamat, manusia bisa selamat. Maka kalau setiap daerah atau setiap desa, kalau sudah memiliki sutrinya itu betul-betul dijaga kesuciannya. Apabila terjadi bencana apapun di desa tersebut, jadinya Jiwatman dan para Mahatma akan menunggal, di sana akan diberikan jalan keselamatan. Kalau dilecehkan sutrinya, pedasarannya di sebuah desa, apalagi pedasarannya sakit ketenyot, nyakitan bangkai, nyakitan batis, keras pengang selesai. Berpelenggang karena sudah kesurupan, berpelenggang, jangan menganggap diri pelenggang kalau sudah kesurupan. Kesurupan itu adalah bagian menjaga kesucian para Mahatma yang menyatu dengan Jiwatman diri kita. Tapi kalau kita hanya mengaku pelenggang, berarti kita nggak akan bisa menjaga kesuciannya Jiwatman untuk menyeimbangkan para Mahatma. Kalau para Mahatma dan Jiwatman tidak seimbang, sebenarnya terjadi malapetaka, sebenarnya terjadi kehancuran. Maka di seluruh dunia terjadi kehancuran. Maka bagian kalau pura yang sering ditangkilin banyak orang akan terjadi kehancuran. Bahkan pura tersebut banyak ulat, banyak lintah, banyak temuyuan, banyak macam-macam. Karena dikotori oleh umat manusianya, manusia yang tidak bisa menjaga kesuciannya dari perbuatan-perbuatan buruknya. Baik itu sedang berzina dan lain sebagainya. Kirana go atau kirana sepuluh bentuk permasalahan Om Santi 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 Om.